Halo teman-teman, welcome back to my channel. Kali ini kita akan membahas soal latihan ulangan sumatif akhir semester 2 Bahasa Indonesia untuk kelas 1 SD Kurikulum Merdeka. Langsung saja ya teman-teman, kita ke contoh soalnya. Nomor 1, ayah telah membantu Miki mengembalikan buku. Miki mengucapkan titik-titik kepada ayah. Nah, teman-teman, apakah yang kita ucapkan setelah dibantu orang lain? A. Maaf. Maaf itu diucapkan ketika kita berbuat salah. B. Tolong itu diucapkan ketika kita minta bantuan ya. C. Terima kasih itu diucapkan ketika kita habis dibantu oleh orang lain. Atau D. Permisi itu kata yang diucapkan kita ketika melewati orang lain yang sedang duduk-duduk. Jadi ya teman-teman, untuk soal nomor 1 jawabannya adalah C. Terima kasih. Kita lanjut soal nomor 2. Perhatikan kalimat berikut. Mika sedang belajar. Kalimat tersebut harus diakhiri tanda baca titik-titik. Nah teman-teman, Mika sedang belajar adalah jenis kalimat berita. Maka diakhiri tanda apa? A. Seru. Tanda seru ini digunakan untuk mengakhiri kalimat perintah ya teman-teman. B. Tanya, itu untuk mengakhiri kalimat tanya. C. Titik, ini untuk mengakhiri kalimat berita. Sedangkan D, koma itu untuk membuat jeda dalam suatu kalimat. Nah, jadi jawabannya yang nomor 2 adalah C. Lanjut, kita soal nomor 3. Perhatikan gambar di bawah ini. Nama benda yang tepat pada gambar tersebut adalah titik-titik. Nah, ini adalah sebuah bunga ya, teman-teman. Apakah nama bunga tersebut A. Mawar, B. Madu, C. Sepatu, D. Matahari? Jawabannya adalah D. Matahari. Teks berikut untuk soal nomor 4 dan 5. Kita baca dulu. Keke si kerbau memiliki sahabat. Sahabatnya adalah Jaja si burung jalak. Keke memiliki badan yang besar. Jaja memiliki sayap sehingga bisa terbang. Nomor 4, sahabat Keke adalah titik-titik. A. JJ, B. Kakak, C. Jaja, atau D. Jeja. Nah, sahabatnya Keke adalah Jaja ya teman-teman. Jadi jawabannya adalah yang C. Kita lanjut soal nomor 5. Keke adalah seekor titik-titik. A. Kerbau, B. Gajah, C. Burung jalak, D. Kuda. Keke adalah kerbau ya teman-teman. Jadi jawabannya adalah yang A. Kita lanjut soal nomor 6 ya teman-teman. Gurita gemar bermain di laut. Kata perawalan gu pada kalimat di atas adalah titik-titik. A. Gurita. Awalannya adalah yang ini ya teman-teman, gu. Kemudian yang B, bermain, maka awalannya adalah ber. Sedangkan yang C, laut, maka awalannya adalah la. Dan yang D, gemar, itu awalannya adalah ge ya. Nah, jadi yang berawalan gu adalah kata gurita ya teman-teman. Jawabannya yang A. Kita lanjut nomor 7. Binatang yang diawali dengan huruf G adalah titik-titik. A itu adalah gambar burung, maka awalannya itu adalah huruf B. Kemudian yang B itu adalah kuda, maka diawali dengan huruf K. Kemudian yang C itu burung hantu, maka diawali huruf B lagi. Dan yang D, gajah, itu diawali huruf G. Jadi jawabannya adalah yang D ya teman-teman. Kita lanjut soal nomor 8. Membaca kakak buku. Susunlah menjadi kalimat yang tepat. Ada kata membaca, ada kata kakak, ada kata buku. Untuk bisa menyusun menjadi kalimat yang tepat itu berarti kan kita mengurutkan dari subjek, kemudian predikat atau kata kerja, kemudian objek ya. Nah, di sini dari kata membaca kakak dan buku itu yang subjek adalah
kakak kita tandai S, kemudian yang predikat atau kata kerjanya adalah membaca, dan objeknya adalah buku ya, O. Sehingga susunan kalimatnya yang tepat menjadi kakak membaca buku. Nah, jadi jawabannya yang tepat adalah yang B ya teman-teman, kakak membaca buku. Kita lanjut soal nomor 9. Luna ingin tempat pensil, namun ibu melarangnya. Luna membutuhkan buku gambar. Luna harus membeli titik-titik. Nah, sekarang di sini ada namanya keinginan dan kebutuhan ya. Di mana Luna inginnya tempat pensil tapi ternyata Luna itu butuhnya buku gambar. Maka Luna harus membeli. Nah, antara keinginan dan kebutuhan, maka yang didahulukan adalah kebutuhan. Artinya Luna harus membeli buku gambar ya teman-teman. Jadi jawabannya adalah yang B. Kita lanjut nomor 10 ya teman-teman. Di sini ada beberapa benda. Benda pada gambar di atas dijual di pasar. Nama benda di atas adalah titik-titik. A. Sabun, atau B. Kecap, atau C. Beras, atau D. Sampo. Nah, kita perhatikan kalau seperti ini adalah benda yang bernama sabun ya teman-teman. Jawabannya yang A. Lanjut nomor 11. Di sini juga ada gambar benda. Benda di atas dijual di pasar. Benda itu namanya wortel. Benda tersebut termasuk jenis titik-titik. Nah, wortel itu adalah jenis apa? A. Buah-buahan. B. Minuman. C. Sayuran. Atau D. Jajanan. Nah, kalau wortel itu termasuk jenis sayuran ya teman-teman. Jawabannya yang C. Kita lanjut soal nomor 12. Perhatikan gambar berikut ya. Di sini ada seorang anak yang sedang berolahraga. Dito berprofesi sebagai titik-titik. A. Arsitek. Arsitek itu adalah orang yang merancang bangunan. B. Atlet. Atlet itu adalah orang yang berkegiatan di bidang olahraga. C. Dokter. Dokter adalah orang yang memeriksa dan mengobati pasien di rumah sakit. D. Polisi. Nah, Dito itu dilihat dari seragamnya atau bajunya dan juga gerakan yang dia lakukan, maka dia adalah seorang atlet ya teman-teman. Jadi jawabannya yang B. Kita lanjut ya teman-teman. Perhatikan denah berikut untuk menjawab pertanyaan nomor 13 sampai 14. Nah, di sini ada sebuah denah ya teman-teman. Nomor 13, bangunan yang bersebelahan dengan pasar adalah titik-titik. Maka kita mencari pasar. Nah, di sini pasar. Nah, di sebelahnya adalah kantor polisi ya, teman-teman. Jadi jawabannya yang D. Nomor 14, lapangan dekat dengan rumah titik-titik. Kita cari lapangan di sini. Di sebelah lapangan itu adalah rumahnya Siska ya teman-teman. Jadi jawabannya adalah C. Kita lanjut nomor 15. Pak Huri mengemudi kereta api. Pak Huri bekerja sebagai, nah pengemudi kereta api itu adalah namanya masinis ya teman-teman. Jawabannya yang B. Kita lanjut ke soal isian ya teman-teman. Nomor 1, Melani tidak sengaja menabrak Mulan. Mulan terjatuh. Sebaiknya Melani mengucapkan titik-titik. Nah, teman-teman, jika kita melakukan sebuah kesalahan kepada orang lain, maka kita wajib mengucapkan minta maaf ya. Jadi jawabannya minta maaf. Kita lanjut nomor 2, perhatikan gambar berikut ini. Nah, di sini ada sebuah gambar. Nah, di sini sudah terdapat titik-titik ja. Suku kata yang tepat adalah titik-titik. Ini adalah gambar meja ya teman-teman. Maka ketika sudah ada janya, kita melengkapi dengan suku kata me, sehingga menjadi meja. Maka jawabannya adalah me.
Lanjut nomor 3, ibu sedang menyiram bunga di taman. Dalam kurung titik-titik. Tanda baca yang tepat untuk melengkapi kalimat di atas adalah titik-titik. Nah, kalimat ibu sedang menyiram bunga di taman adalah kalimat berita. Maka diakhiri dengan tanda titik. Lanjut nomor 4, perhatikan gambar di bawah ini. Nah, ini ada gambar sebuah organ tubuh manusia. Nama gambar di samping adalah titik-titik. Kita tahu semuanya ya teman-teman, itu adalah gambar mata. Lanjut nomor 5, ada huruf acak A, G, J, H, A. Susunlah huruf berikut menjadi sebuah kata. Nah, ada A, G, J, H, A itu jika disusun menjadi kata gajah. Lanjut kita ke soal nomor 6, buku membaca Naja. Susunlah menjadi kalimat yang tepat. Nah, kita harus mencari subjeknya, S, nama orang ya. Berarti sini adalah Naja. Kemudian predikat kata kerjanya itu adalah membaca. Kemudian bukunya adalah objek. Nah, kita harus menyusun menjadi S, P, O. Sehingga diperoleh kalimat yang tepat adalah dimulai dari S-nya, subjek adalah Naja. Kemudian predikatnya membaca. Dan objeknya adalah buku. Lanjut ya teman-teman, kita ke soal nomor 7. Ibu menjual buah-buahan di pasar. Ibu berprofesi sebagai tentunya adalah pedagang. Lanjut nomor 8. Lina membutuhkan titik-titik untuk membeli barang. Kata yang tepat untuk melengkapi kalimat di atas adalah titik-titik. Apa yang kita perlukan untuk membeli barang? Tentunya adalah uang. Sehingga kalimatnya menjadi Lina membutuhkan uang untuk membeli barang. Lanjut nomor 9, perhatikan gambar di bawah ini. Ini adalah buah ya. Buah di samping bernama buah naga. Nomor 10, Pak Soim mengajar di sekolah. Pak Soim bekerja sebagai guru ya. Kita lanjut ke bentuk soal yang ketiga ya teman-teman, yaitu isai. Nomor 1, perhatikan kalimat berikut. Titik-titik buang sampah ini ke tempat sampah. Tuliskan kata ajaib yang tepat. Nah, jika kita membutuhkan bantuan orang lain, maka kita mengucapkan kata tolong ya teman-teman. Sehingga menjadi tolong buang sampah ini ke tempat sampah. Lanjut nomor 2, aku berangkat sekolah tadi pagi. Tuliskan tanda baca yang tepat. Nah, tanda baca yang tepat untuk mengakhiri kalimat aku berangkat sekolah tadi pagi itu adalah tanda titik karena kalimat tersebut adalah kalimat berita. Kita lanjut soal nomor 3, sebutkan nama hewan yang diawali dengan huruf M. Contohnya adalah monyet. Lanjut nomor 4, perhatikan gambar berikut. Ini adalah sebuah perabot yang biasanya ada di rumah kemungkinan atau di kantor. Nama benda pada gambar diawali dengan huruf G. Apa nama benda tersebut? Guci ya teman-teman. Lanjut nomor 5, buatlah kalimat dengan kata gendang. Dodi suka bermain gendang. Kita lanjut ya teman-teman, soal nomor 6. Lela menginginkan buku tulis, namun Lela membutuhkan pensil. Apa yang harus Lela beli? Nah, ini lagi-lagi kita membandingkan mana dulu yang dibeli antara keinginan atau kebutuhan.
Maka yang harus kita beli dulu adalah kebutuhan. Yang dibutuhkan Lela adalah pensil, maka Lela harus membeli pensil. Lanjut nomor 7, perhatikan gambar berikut. Benda di samping biasanya dijual di pasar. Apa nama benda di atas? Nah, ini adalah cabai ya teman-teman. Nomor 8, sebutkan macam-macam sayuran yang dijual di pasar. Tentunya kita tahu semuanya, ada bayam, sawi, terong, kangkung, dan lain-lain ya teman-teman. Tentunya masih banyak sekali jenis sayuran yang dijual di pasar. Lanjut nomor 9, buatlah kalimat dengan kata polisi. Rizka bercita-cita menjadi polisi wanita. Kita lanjut soal nomor 10. Perhatikan gambar berikut. Nah, di sini ada sebuah denah ya, teman-teman. Apa bangunan yang ada di depan kantor polisi? Kita cari kantor polisinya ini ya. Maka yang ada di depannya adalah puskesmas. Jadi jawabannya adalah puskesmas. Nah, demikian ya teman-teman pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik like, share, and subscribe. Terima kasih.